kemudian prodi kita. Kalau misalkan kita bisa memilih pendidikan dan juga melanjutkan pendaftaran, berarti formasi di daerah kita ini masih bisa. Namun kalau misalkan formasinya sudah habis, tentunya guru swasta nanti akan mendapatkan tampilan akun SSCSN yang seperti ini. Sobat calon guru semuanya, pemerintah telah mengumumkan untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K secara berurutan. Di sini dimulai dari XDHK 2, kemudian non-ASN terdaftar di database BKN, kemudian non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Tentunya teman-teman yang di luar 3 kategori ini selalu bertanya-tanya. Nah, di sini diantaranya yang pertama, mengapa guru honor sekolah negeri selalu diprioritaskan pada seleksi P3K guru? Kemudian yang kedua, mengapa guru swasta ini selalu dinomorduakan? Kemudian mengapa penempatan P3K ini selalu di sekolah-sekolah negeri? Nah, kemudian mengapa P3K dari sekolah swasta ini tidak bisa DPK alias ditempatkan di sekolah swasta? Dan pada video ini kita akan berbagi pembahasan ya, yaitu 3 alasan kuat seleksi P3K guru itu selalu menguntungkan guru honor di sekolah negeri. Nah, kira-kira bagaimanakah peluang dan juga nasib guru swasta ke depannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu mengapa guru honorer sekolah negeri itu selalu diprioritaskan untuk pengangkatan P3K guru mulai dari tahun 2021 kemarin, dan untuk guru swasta itu selalu menjadi pelamar umum. Nah, kemudian yang kedua, mengapa guru swasta ini selalu nomor 2 ya? Kemudian mengapa penempatan P3K itu selalu di sekolah-sekolah negeri, bukan di sekolah swasta? Kemudian mengapa P3K yang dari sekolah swasta yang lulus seleksi ini tidak bisa untuk DPK atau diperbantukan di sekolah-sekolah swasta? Tentunya pembahasan ini berdasarkan dari persepsi saya ya, setelah mempelajari dan juga mengikuti perkembangan mekanisme seleksi P3K guru mulai dari tahun 2021, 2022, 2023 dan juga tahun 2024. Dan semoga saja pembahasan ini nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik itu guru sekolah negeri maupun juga guru swasta, sehingga nanti akan bisa menjadi bahan referensi ya, untuk nanti kedepannya itu kita mengambil langkah yang seperti apa. Dan nantinya tidak akan ada lagi istilahnya kecemburuan dari teman-teman guru swasta terhadap teman-teman yang ada di sekolah negeri. Karena tentunya mekanisme seleksi P3K guru dari tahun ke tahun itu sudah dikaji secara mendalam, supaya bisa menguntungkan dari semua pihak teman-teman. Dan kita yakin bahwa segala sesuatu mekanisme dan juga juknis itu sudah seadil-adilnya ya. Jadi kalau misalkan kita ingat kembali ya, yaitu untuk tujuan dari pengadaan ASN P3K guru yang mana dari teman-teman guru honorer di sekolah negeri itu selalu diprioritaskan, itu adalah yang pertama, yaitu untuk pemenuhan kekurangan guru di instansi pemerintah. Dan tentunya di sini untuk pengadaan seleksi P3K guru itu dalam rangka untuk memenuhi kekurangan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri. Nah, samanya seperti yang kita kutip dari Kemdikbudristek bahwa visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan juga tendik inilah berdasarkan dari situasi, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan yang belum berjalan secara optimal. Tentunya di sini kalau misalkan kita baca lebih lanjut itu ada penyebab dan juga ada akibatnya teman-teman. Dan di sini untuk mengisi kebutuhan guru serta tendik yang berkualitas di satuan pendidikan negeri atau di sekolah-sekolah dasar negeri, ini secara tepat ya, dan juga menjamin kesejahteraan dari teman-teman honorer di sekolah negeri yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak ada kejelasan terkait tentang perbaikan nasib. Beda halnya dengan teman-teman yang di sekolah swasta itu, meskipun teman-teman tidak berstatus sebagai ASN, ini bisa lebih mudah untuk mendapatkan sertifikasi guru ya. Beda halnya dengan guru honor di sekolah negeri, baru tahun kemarin saja ini diberikan kesempatan untuk bisa ikut PPG dalam jabatan. Dan kalau misalkan di sini kita cek kembali untuk perjalanan dari jumlah kekurangan guru dikarenakan banyak guru yang pensiun tiap tahunnya, maka di sini merupakan sebuah momentum untuk pemenuhan kekurangan guru. Ini adalah diambilkan dari honorer melalui mekanisme P3K.
Dan kemudian untuk yang kedua, di sini telah dipaparkan juga sebelumnya, yaitu alasan mengapa masih ada guru honorer yang ada di sekolah-sekolah dasar negeri. Nah, tentunya alasan masih adanya guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sini diberikan sebuah jawaban, yaitu upaya untuk menuntaskan permasalahan guru honorer melalui penataan tenaga non-ASN. Apalagi setelah kemarin itu terbit untuk undang-undang ASN yang terbaru ya, tahun 2023, itu nanti untuk batas dari penataan tenaga non-ASN termasuk guru honor di sekolah negeri itu paling lambat di bulan Desember tahun 2024 ini. Artinya sebelum bulan Desember ini nanti seluruh guru honor sekolah negeri ini diupayakan untuk bisa diangkat, dikarenakan mulai tahun depan di sekolah negeri itu hanya ada dua status ya. Yang pertama ASN P3K dan juga ASN PNS. Dan dengan melihat masih banyaknya guru honorer di sekolah-sekolah negeri, tentunya yang awalnya ketika pengajuan formasi P3K guru tahun 2024, di sini banyak juga Pemda yang mengusulkan bukan P3K guru, bukan CPNS guru ya. Nah, di sini banyak pada pengadaan guru tahun 2024 ini kan harus melalui mekanisme P3K guru. Awalnya itu ada 169 instansi yang mengusulkan formasi CPNS guru, totalnya ada 22.000 sekian. Maka seluruh ini adalah sudah diubah nih, sudah diubah. Awalnya formasi CPNS guru ini adalah menjadi formasi P3K guru. Tentunya dengan upaya ini juga untuk tujuan yang kedua ini, yaitu menuntaskan permasalahan guru honorer ya. Kalau misalkan tetap membuka formasi CPNS, tentunya kan banyak sekali guru honorer sekolah negeri ini yang tidak bisa mendaftar. Karena apa? Karena untuk daftar CPNS itu tentunya persyaratan usia itu maksimal 35, sedangkan guru honor sekolah negeri itu usianya banyak sekali yang di atas 35 tahun. Dan dari usulan tersebut ini sudah ditanggapi oleh Kemenpan RB dan juga sudah diterbitkan Kemenpan RB nomor 173 tahun 2024, yang mana di sini untuk khusus jabatan guru ini di jenjang jabatan ahli pertama yang mensyaratkan ijazah S1 atau D4, maka untuk di instansi pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten maupun juga kota ini hanya diizinkan untuk jenis pengadaan P3K saja. Sedangkan untuk yang CPNS itu hanya di instansi pusat, teman-teman. Dan pandangan dari berbagai macam kalangan umum ini dinilai bahwa teman-teman guru swasta ini selama ini sudah dipermudah ya, sudah dipermudah untuk mendapatkan sertifikasi guru. Beda halnya dengan teman-teman guru honor sekolah negeri yang dulu itu sulit untuk mendapatkan sertifikasi guru kalau misalkan status honorer ini bukan tenaga honorer di guru honor daerah ya, baik itu tingkat 1 maupun juga tingkat 2. Dan salah satu upaya nyata untuk penuntasan permasalahan guru honorer dan juga pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri, di sini dari pusat ini sudah mengupayakan untuk diformasi di tahun 2024 ini khusus untuk non ASN. Nah, di sini kuota 100% untuk non ASN, kemudian ada skema penuh waktu dan juga paruh waktu juga. Ya, mana di sini sebenarnya difokuskan ini hanya untuk 1,7 juta tenaga non ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Dan ini merupakan amanah dari pasal 66 Undang-Undang ASN yang mana diberikan kesempatan untuk mengatur penataan pegawai alias tenaga honorer ini adalah maksimal ini bulan Desember tahun 2024. Lantas kira-kira di sini nanti bagaimanakah peluang guru swasta pada seleksi P3K guru tahun 2024? Kalau misalkan kita melihat kembali untuk rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024, di sini sudah ditentukan untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K guru ini adalah dimulai dari yang pertama kali diberikan formasi itu adalah untuk XDHK 2. Kemudian jika di sini sudah selesai, maka diberikan untuk tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Artinya guru honorer yang terdaftar di database BKN ini nanti akan ditempatkan ya di urutan yang kedua. Nah, setelah itu di sini untuk yang ketiga itu adalah setelah non ASN di database BKN ini sudah selesai, maka diberikan untuk guru honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Artinya guru honorer yang ada di sekolah negeri ya. Dan di sini untuk mempermudah dari teman-teman guru honorer ini supaya bisa lulus semua, maka di sini nanti tidak ada lagi yang namanya nilai ambang batas atau nggak ada passing grade ya. Jadi kelulusan nanti berdasarkan peringkat terbaik untuk per kategorinya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita melihat pada situasi ini, kira-kira peluang guru honorer sekolah swasta atau mungkin juga lulusan PPG itu nanti berada di posisi mana?
Nah, di sini kita bisa melihat pada posisi ini. Yang mana untuk seleksi P3K guru kan di sini tetap diusulkan untuk menggunakan Dapodik ya, dan juga lulusan PPG Kemdikbudristek. Jadi dari database lulusan PPG bagi teman-teman yang sudah berserdik. Nah, di sini nanti kita bisa melamarnya di sini, yaitu manakala jumlah formasi yang diusulkan itu melebihi jumlah guru honorer sekolah negeri yang ada. Di sini nanti teman-teman guru swasta ini nanti bisa mendaftar. Jadi sama halnya dengan di tahun 2023, kalau misalkan pendaftar per mapel tertentu di suatu daerah itu formasinya lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya dari sekolah negeri, maka guru swasta itu disitulah nanti untuk celah bisa mendaftarnya. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa guru swasta ini nanti akan mengisi kekosongan formasi sisa. Alias jika masih ada formasi sisa dari untuk penempatan guru honorer sekolah negeri yang masuk kriteria 3 tadi, maka guru swasta ini nanti akan bisa mendaftar dan juga berpotensi untuk bisa lulus ya. Dan di sini kita merujuk yaitu pada usulan yang kelima, yang mana di sini ini adalah masih terdapat ini bocoran secara global ya, yaitu terdapat 165 instansi yang jumlah usulannya melebihi jumlah non ASN yang ada. Inilah nanti yang teman-teman bisa mendaftar. Tentunya di sini dilihat dari global saja ya. Namun tentunya untuk rincian dari kebutuhan dan juga jumlah formasi per daerahnya per mapelnya itu akan berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Misalkan untuk guru kelas ya. Misalkan untuk guru kelas ini jumlah formasinya 162. Kalau misalkan jumlah pendaftar guru kelas dari guru sekolah negeri ini melebihi atau sama dengan 162, maka teman-teman guru sekolah swasta ini nanti tidak bisa melanjutkan pendaftaran, alias karena formasinya sudah habis. Namun kalau misalkan guru PJOK misalkan, nah formasi yang dibuka ini ada 10 formasi. Kemudian untuk pendaftar dari guru sekolah negeri ini hanya ada 5. Otomatis masih ada sisa 5 formasi. Nah, 5 formasi ini nanti yang akan bisa didaftar oleh teman-teman dari guru sekolah swasta, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya, ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya. Kalau kita melihat pada mekanisme yang akan diterapkan, bahwasanya di sini nanti instansi hanya membuka formasi kurang atau dari sama dengan jumlah P1. Namun di sini nanti untuk P1 itu nanti akan diganti dengan istilah lainnya ya, karena di sini ada 3 kriteria yang diutamakan, yaitu THK2, kemudian guru honorer yang terdaftar di database PKN, dan juga guru sekolah negeri yang aktif bekerja hingga saat ini ya. Termasuk untuk P1 di sini nanti juga akan diutamakan ya. Di sini ada di usulan nomor 2, tetap mengupayakan penuntasan guru lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Nah, jadi kalau misalkan di sini nanti kita sebagai pelamar umum, ini nanti kita akan memanfaatkan sisa formasi. Kalau misalkan di daerah kita ini nanti ataupun juga per mapelnya di persebarannya ini ada sisa formasi, maka kita nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, kita mendaftar sebagai P3K guru, kemudian kita kebutuhan umum di kabupaten apa, kemudian prodi kita. Kalau misalkan kita bisa memilih pendidikan dan juga melanjutkan pendaftaran, berarti formasi di daerah kita ini masih bisa masih ada sisa ya. Namun kalau misalkan formasinya sudah habis, tentunya guru swasta nanti akan mendapatkan tampilan akun SSCSN yang seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, kira-kira itulah teman-teman untuk jawaban dari pertanyaan kalian di komentar video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Entah itu nanti kita di tahun ini diangkat atau mungkin tahun depan. Semoga saja itu yang terbaik ya untuk kita semuanya. Dan semuanya tentunya sudah sesuai dengan mekanisme yang menciptakan suatu keadilan bagi kita semua.